Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan digunakan perang Batak. Perkenalkan, nama saya Azmi Abdurrahman. Saya Dwi, saya Sheila. Saya Wildan. Perang Batak adalah perang yang terjadi antara suku Batak melawan Belanda. Perang ini terjadi antara tahun 1878 sampai 1907 atau selama 29 tahun. Alasan perang ini terjadi karena Belanda ingin melaksanakan sistem Pak Singatondika atau sistem untuk menyatukan wilayah-wilayahnya melalui pendekatan militer. Belakang Perang Batak, pertempuran rakyat Tapanuli melawan Belanda dikarenakan agama Batak kuno yang dianut oleh masyarakat setempat terancam karena adanya agama Kristen. Sisingamangaraja XII sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Ada 4 tokoh dalam Perang Batak, yaitu 1. Raja Sisingamangaraja XII, yang kedua Hans Christoffel, yang ketiga Van Dalen, dan yang keempat Pendeta Nomensen. Jalannya Perang Batak. Alasan untuk melindungi Farazending tentu alasan yang dibuat-buat Belanda, karena yang jelas Belanda menduduki Silindung sebagai langkah awal untuk memasuki tanah Batak yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Sisingamangaraja XII. Belanda ingin menguasai seluruh tanah Batak. Kali pertama pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Shelton menuju Bahal Batu. Rakyat Batak di bawah pimpinan langsung Raja Sisingamangaraja XII melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu. Dalam menghadapi perang melawan Belanda ini, rakyat Batak sudah menyiapkan benteng pertahanan seperti benteng alam yang terdapat di dataran tinggi Toba dan Silindung. Di samping itu, dikembangkan benteng buatan yang ada di perkampungan. Setiap kelompok kampung dibentuk 4 persegi dengan pagar keliling terbuat dari tanah dan batu. Di luar tembok ditanami dengan bambu berduri dan di sebelah luarnya lagi dibuat parit keliling yang cukup dalam. Pintu masuk dibuat hanya beberapa buah dengan ukuran yang sempit. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Sisingamangaraja XII dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamangaraja XII ini harus ditarik mundur. Akibatnya, justru pertempuran merembet ke daerah lain, misalnya sampai ke Butar. Karena dengan gerakan mundur tadi, pasukan Sisingamangaraja XII juga melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda yang lain. Perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamangaraja XII, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingamangaraja XII. Dengan jumlah pasukan yang cukup besar, Belanda mulai mengepung Bakara. Letnan Kitchener menyerang dari arah selatan, Shelter mendesak dari sebelah timur, sementara Vandenberg mengepung dari arah barat. Beberapa komandan tempur Belanda berusaha memasuki benteng Bakara, tetapi selalu dapat dihalau dengan lemparan batu oleh para pejuang Batak. Akhirnya, benteng dan istana Bakara dihujani tembakan-tembakan yang begitu gencar, sehingga benteng itu dapat diduduki Belanda. Sisingamangaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke daerah Paranginan di bagian selatan Danau Toba. Belanda terus memburu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja terus bergerak ke Tambunan, Lagu Boti, dan terus ke Balige. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat-tempat itu semua, sehingga semua daerah di sekitar Danau Toba sudah dikuasai Belanda. Akhir dari Perang Batak, Sisingamangaraja XII dengan sisa pasukannya bergerak menuju Hutapuong. Pada Juli tahun 1889, Sisingamangaraja XII kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Di Hutapuong, ini pasukan Sisingamangaraja XII bertahan cukup lama, tetapi pada tanggal 4 September 1899, Hutapuong juga jatuh ke tangan Belanda. Sisingamangaraja XII kemudian membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi. Pasukan Belanda di bawah komando Van Daden mengadakan gerakan sapu bersih terhadap kantong-kantong pertahanan dari Aceh sampai Tanah Gayo, termasuk yang ada di Tanah Batak. Tahun 1907, pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII berhasil dikepung rapat di daerah segitiga Barus, Sidikalang, dan Singkel. Dalam pengepungan ini, Belanda menggunakan cara licik, yakni penangkapan Boru Sagala, istri Sisingamangaraja XII dan 2 anaknya.
Dengan beban psikologis yang berat, Sisinga Mangaraja 12 tetap bertahan, tidak mau menyerah. Akhirnya pada 17 Juni 1907 siang, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisinga Mangaraja 12 di pos pertahanannya di Aik Sibulbulon di daerah Dairi. Dalam keadaan terdesak, Sisinga Mangaraja 12 dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu, Sisinga Mangaraja 12 tertembak mati. Begitu juga puterinya Lupian dan 2 orang putranya Sultan Nagari dan Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.